Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tempat wisata religi Sunan Gunung Muria Kudus. Sunan Gunung Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Sarah. Adapun Masjid Sunan Muria berjarak 18 km di sebelah utara kota Kudus. Lokasinya beralamat di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Selain terdapat bangunan masjid, di tempat itu juga terdapat makam salah satu dari 9 wali songo. Dia adalah Raden Umar Said yang terkenal dengan sebutan Sunan Muria. Dibutuhkan perjuangan keras untuk mencapai Masjid Sunan Muria. Lokasi masjid itu berada di puncak Gunung Muria yang mempunyai ketinggian 1600 mdpl. Ditambah lagi untuk menuju ke sana, wisatawan harus melalui jalan setapak yang menanjak. Masjid Sunan Muria diperkirakan dibangun pada abad ke-15 hingga ke-16 Masehi. Lokasi masjid ini berada di puncak Gunung Muria yang memiliki ketinggian 1600 mdpl. Pada zaman dulu, Sunan Muria berdakwah menyebarkan ajaran Islam pada masyarakat yang tinggal di kaki gunung. Di kemudian hari, dia mendirikan pesantren dan sebuah masjid di puncak gunung itu. Dikutip dari Islamic Center or ID, nama Muria sendiri berasal dari nama sebuah bukit yang berada di dekat Yerusalem. Nama bukit itu Moria. Konon Nabi Daud bersama putranya, Nabi Sulaiman, membangun sebuah rumah ibadah di puncak Bukit Moria. Ketika menggunakan kendaraan pribadi, wisatawan tidak bisa langsung tiba di halaman masjid. Ketika tiba di halaman parkir, wisatawan harus melanjutkan perjalanan dengan menaiki 430 anak tangga. Sepanjang perjalanan dengan berjalan kaki menuju masjid, wisatawan akan menjumpai kios-kios pedagang yang banyak menjajakan dagangan sangat variatif. Mulai dari makanan, minuman, kerajinan tangan, dan masih banyak lagi. Selain itu, wisatawan bisa menikmati perjalanan sembari menghirup udara pegunungan yang segar. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan menggunakan ojek. Cara ini bisa digunakan apabila wisatawan lelah mendaki. Pos ojek di sana tak hanya bisa dijumpai pada awal titik pendakian, namun juga di beberapa titik. Hal itu membuat wisatawan tak perlu khawatir tak bisa mencapai masjid karena kelelahan di tengah jalan. Secara arsitektur, Masjid Sunan Muria sudah banyak berubah bentuk dari aslinya karena mengalami beberapa kali pemugaran. Hanya beberapa bagian saja yang masih menyisakan peninggalan dari Sunan Muria. Di antaranya pondok masjid, upak batu, tiang atau pilar penyangga masjid, dan mihrab yang menjorok ke dalam. Selain itu, ada pula beduk yang sudah berumur lebih dari 1 abad. Beduk itu dibuat dari kayu jati pada tahun 1884 Masehi. Di atas beduk ini terdapat ukiran naga dan ayam jantan yang menyimbolkan perpaduan budaya antara Jawa dan Tionghoa. Tak jauh dari Masjid Sunan Muria terdapat pula makam Sunan Muria. Pada tiap hari Kamis, Legi, dan Jumat Pahing banyak orang berziarah ke sana. Setiap memasuki pintu gerbang makam, wisatawan akan dihadapkan pada peralatan yang dipenuhi 17 batu nisan. Menurut juru kunci makam, nisan itu merupakan makam para prajurit dan penggawa keraton. Sementara itu, makam Sunan Muria berada di sebuah bangunan cungkup beratap sirap 2 tingkat. Di sebelah timur makam itu terdapat nisan yang konon menjadi makam Putri Sunan Muria Raden Ayu Nasiki. Masjid Sunan Muria Kudus dibagi menjadi 2, yaitu masjid yang khusus untuk pria dan masjid yang khusus untuk wanita. Di dalam masjid untuk kaum pria inilah terdapat berbagai peninggalan dari zaman Sunan Muria. Sementara itu, masjid khusus wanita merupakan hasil dari renovasi di tahun 1976 yang peresmiannya dilakukan oleh Bupati KDH tingkat 2 Kabupaten Kudus pada tahun 1978. Selain itu, di dekat makam Sunan Kudus juga mempunyai wisata air terjun yang patut kamu kunjungi.
yang bernama air terjun Montel. Lokasinya tak jauh dari makam Sunan Muria karena masih berada di kawasan Gunung Muria. Trekking menuju air terjun Montel jika dari loket tiket cukup menantang. Kamu harus menuruni jalan yang cukup curam serta masih berupa tanah dan bebatu. Selain itu, sebelah jalan kamu ada jurang yang cukup dalam. Maka kamu harus hati-hati saat menuruni jalan ini, apalagi jika kamu membawa anak-anak. Di sepanjang jalan kamu akan menemukan beberapa warung untuk beristirahat di tempat yang berwenang melepas penat. Namun pemandangan alam yang sungguh menakjubkan, kamu dapat melihat hamparan keindahan dari ketinggian. Hawanya pun sejuk sekali, apalagi jika kamu datang waktu pagi atau sore hari. Kamu akan menuruni beberapa anak tangga yang masih berupa bebatuan. Tangganya pun cukup curam dan jalannya pun tidak terlalu rata. Setelah lepas dari menuruni tangga, kamu akan segera menjumpai air terjun Montel. Montel memang tidak jauh dari jalan raya, namun jalan raya tersebut hanya untuk ojek Montel saja. Kamu harus memarkirkan kendaraanmu di tempat yang sudah disediakan. Ojek Montel akan mengantarkanmu sampai di depan tangga yang menuju air terjun Montel. Jadi kamu tak perlu berjalan jauh dengan menuruni tangga saja. Namun jika kamu ingin berjalan kaki sembari menikmati keindahan alam yang tersaji, kamu dapat melewati dua rute. Rute yang pertama diatur dengan menyusuri jalan raya. Waktu tempuh yang akan kamu lalui sekitar 1-2 jam. Melewati jalan raya yang menurun dan berkelok-kelok, kamu harus tetap berada di satu jalur ya, soalnya jalan rayanya nggak terlalu lebar. Di samping itu kan sering berkeliaran para ojek Montel yang sedang mengantarkan pengunjung. Atau bisa juga kamu melalui jalan alternatif lainnya, yakni dengan menyusuri area perkampungan warga, di mana jalannya hanya cukup untuk satu orang saja. Namun waktu tempuh lebih pendek, yakni hanya sekitar 40 menit saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang wisata religi tentang Sunan Muria dan keindahan panorama air terjun Montel. Terima kasih telah menonton video yang saya sampaikan ini. Semoga Anda terhibur dan menambah wawasan tentang wisata alam dan wisata religi di Kota Kudus. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.